Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlia Syafitri dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kali ini akan membacakan jawaban atau materi ujian tengah semester ganjil tahun 2020-2021 untuk mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origins, Method, and Uses in the Mass Media. Menurut Severin dan Tankard, komunikasi massa adalah sebagai keterampilan seni dan ilmu. Komunikasi massa dalam artian keterampilan meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Komunikasi juga diartikan sebagai seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetik untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Komunikasi massa juga diartikan sebagai ilmu dalam artian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Selanjutnya soal yang nomor 2, karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar persona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, yaitu komunikator terlembagakan. Menurut Wright, komunikasi massa itu melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Lembaga komunikasi massa yang setiap hari kita temui adalah televisi, di mana semua komunikatornya merupakan individu yang terorganisir oleh lembaga. Yang kedua yaitu pesan bersifat umum. Komunikasi massa bersifat terbuka, artinya komunikasi massa itu ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa, atau opini. Yang ketiga yaitu komunikannya anonim dan heterogen. Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan atau bersifat anonim karena komunikasinya menggunakan media dan tidak ada tatap muka. Selain itu juga, komunikan pada komunikasi massa bersifat heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya soal nomor 3. Fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Yang pertama, pengawasan. Fungsi pengawasan terbagi dalam bentuk pengawasan peringatan atau warning of beware surveillance dan pengawasan instrumental atau instrumental surveillance. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang bencana alam, kondisi yang memprihatinkan, tayangan inflasi, atau adanya serangan militer. Sedangkan fungsi pengawasan instrumental yaitu penyebaran informasi yang berguna bagi khalayak dalam kehidupan sehari-hari, seperti tentang film apa saja yang sedang ditayangkan di bioskop, tentang fashion dan ekonomi. Yang kedua, penafsiran. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau ditayangkan. Poin yang ketiga adalah keterkaitan. Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk keterkaitan atau linkage berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Yang keempat, penyebaran nilai. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak
Remaja belajar tentang perilaku berpacaran dari tayangan yang mereka tonton di televisi. Yang kelima yaitu hiburan. Melalui berbagai macam program yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh hiburan yang diinginkannya. Melalui berbagai macam acara di radio siaran, masyarakat dapat menikmati hiburan, dan surat kabar dapat melakukan hal tersebut dengan cara membuat cerpen, komik, teka-teki silang, dan berita yang mengandung human interest. Soal yang terakhir atau soal yang keempat, formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan 5 komponen tersebut. Baik, jawaban saya adalah yang pertama itu siapa atau who dapat digunakan untuk menanyakan nama pada saat awal berkomunikasi atau berkenalan satu sama lain. Yang kedua adalah berkata apa atau say what. Biasanya sering digunakan untuk menanyakan pesan apa yang telah disampaikan dan menanyakan kejadian atau peristiwa. Yang ketiga yaitu melalui saluran apa atau in which channel. Melalui saluran apa informasi atau komunikasi bisa dilakukan atau dijalankan. Dalam hal ini, komunikasi massa dapat melalui surat kabar, radio, atau televisi. Yang keempat, kepada siapa atau to whom. Kepada siapa pesan tersebut ditujukan atau siapa audiens dan sasaran dari pesan tersebut. Yang terakhir atau yang kelima yaitu dengan efek apa atau with what effect. Apa efek atau dampak yang terjadi dari pesan tersebut? Apakah akan mendapat respon yang baik atau tidak oleh penerima pesan?